warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga yang sama-sama kita hormati store manager Giant Villa Melati Mas, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DPN SPHS yang baru saja terpilih, Bapak Karmani, Bapak Ustadz Qasim, saya belum kenal yang mana orangnya, Pak Ustadz Sodli, dan seluruh jajaran Giant Village Melati Mas yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada jamaah sekalian. Dan juga tidak lupa pembawa acara, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah yang luar biasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita mendatangkan banyak keberkahan, turun rahmat Allah kepada kita semuanya. Kata Nabi, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa anzala alaihimus sakinah wa dzakarallahu fima indah. Dari pagi duduk untuk apa? Berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan apa? Haffat alaihimul malaikah, diliputi turun para malaikat pada kesempatan pagi hari ini di tengah-tengah kita, sehingga wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Wa anzala alaihimus sakinah, diturunkan kepada kita ketenangan, baik ketenangan zahir dan ketenangan batin. Wa dzakarallahu fima indah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diceritakan di sisi Allah bersama para malaikat, disaksikan menjadi orang-orang yang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mohon maaf tadi pembawa acara terlalu berlebihan menyebut nama saya. Gelarnya juga salah. Itu LC, ya betul, saya LC lulusan Ciputat IAIN. Apalah itu ya, mudah-mudahan saya pagi hari ini bisa bersilaturahim kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan pagi hari ini, tadi saya tanya ke Pak Cipto, biasanya sampai jam berapa? Toko buka jam berapa? Toko buka jam 9. Tapi mundur-mundur dikit nggak apa-apa kan gitu. Ya, jam 11 gitu. Alhamdulillah, tadi dari Cinere ke sini ada sekitar 1 jam lah. Ya, nyari-nyari orang nggak ada. Saya nyetir sendiri udah nyetir pagi-pagi, ditemenin sama saudara saya. Alhamdulillah sampai juga. Ya dulu sih waktu kuliah di UIN Ciputat sering main ke sini gitu. Sering, pas ingat-ingat, wah iya pernah juga. Alhamdulillah nggak nyasar. Peringatan Maulid, ini kan kalau tadi Pak Cipto cerita tentang bagaimana pertama siapa yang memperingati Maulid,
Ya, ternyata dalam banyak hadis juga disebutkan, yaitu dalam ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu berperang, ternyata semangat umat Islam mengendur. Bagaimana cara membangkitkan semangat umat Islam ketika berperang? Maka ditulislah, salah satu riwayat yang ditulis adalah riwayat Al-Barzanji yang tadi dibaca oleh tim Hadroh. Rawi Al-Barzanji itu ditulis dalam rangka menyemangati pasukan Islam ketika dalam perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu daripada panglima perangnya, itu membuat sebuah sayembara untuk menulis riwayat Nabi, sehingga ketika diceritakan riwayat-riwayat Nabi maka timbul semangat berjuang mereka. Kalau ditanya tentang peringatan Maulid itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya besar. Ya, nggak ada yang kecil, besar semuanya. Walaupun kita buat sederhana dengan lingkup yang satu store saja, itu bagian daripada bagaimana kita membesarkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau bicara temanya, ya mungkin kita bicara Maulid, temanya semuanya standar. Saya berapa kali ketemu Maulid ya begini temanya. Dengan memperingati atau dengan peringatan Maulid, harusnya diganti ini dengan peringatan Maulid kita tingkatkan transport penceramah. Lebih bagus tuh. Kalau kecintaan kepada Nabi udah pasti, ya, karena bicara Maulid kita bagaimana mengingat tentang perjuangan Rasulullah, mengingat akhlak Rasulullah, lalu kita apain? Kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga timbul kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Pak, ada seorang soleh namanya Abu Bakar Ash-Shibli. Dalam riwayat, beliau berteman dengan Imam Mujahid. Satu hari Imam Ash-Shibli ini datang kepada Imam Mujahid untuk bersilaturahim. Ketika Imam Ash-Shibli ini datang kepada Imam Mujahid, baru sampai di pintu Imam Mujahid, Imam Ash-Shibli itu langsung dipeluk oleh Imam Mujahid, lalu dikecup keningnya oleh Imam Mujahid. Ini luar biasa. Sehingga Imam Ash-Shibli ini kebingungan, ada apa kok sampai dikecup keningnya. Dalam tradisi masyarakat Arab, ketika orang sudah mengecup kening itu berarti apa? Rasa cinta yang luar biasa. Walaupun laki sama laki ini bukan LGBT, bukan. Tapi ini dicontohkan saking kecintaan kita, apalagi kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada orang soleh, jadi kecup tuh keningnya. Kira-kira kalau ini ibu-ibu di rumah pernah nggak dikecup keningnya sama suaminya? Pernah nggak? Jarang-jarang ya. Kalau bisa tuh Nabi itu kalau ngecup keningnya Aisyah itu luar biasa. Bukti cinta ternyata kecupannya di mana? Di kening. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bisa jadi kita mengecup kening-kening istri kita itu kalau dia lagi wangi doang, kalau lagi belum mandi, orang segan juga kita ngecupnya. Tapi itu dicontohkan ya. Ini sampai-sampai Imam Mujahid mengecup keningnya Imam Ash-Shibli. Lalu Imam Ash-Shibli ini bertanya, apa yang engkau lakukan ini sebabnya apa? Kata Imam Ash-Shibli, tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpiku aku melihat engkau wahai Ash-Shibli. Ketika ada engkau di situ, padahal ada aku juga di situ. Tapi Rasulullah datangnya kepadamu, wahai Ash-Shibli. Rasulullah itu datang langsung mengecup keningmu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengecup kening Ash-Shibli? Karena Imam Ash-Shibli itu selalu melakukan amalan-amalan yang senantiasa mencerminkan kecintaannya kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya Imam Mujahid. Makanya kalau misalkan ada riwayat hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah nanya balik, ma'a'dadta biha. Kalau engkau nanya tentang kiamat, apa yang engkau persiapkan?
Lalu sahabat Nabi ini menjawab, ma'a'datulah, aku tidak pernah mempersiapkan apa-apa untuk hari kiamat, bikasroti sholatin, wasaumin, wasodakotin. Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, puasa dan sodakoh. Tapi apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Yang aku persiapkan adalah aku senantiasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kata Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Ketika engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan bersama-sama orang yang engkau cintai. Berarti ketika kita bikin maulid, ini bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bersama-sama Rasulullah SAW. Cuman pertanyaannya tadi, apa yang dilakukan oleh Imam Ash-Shibli sehingga Rasulullah begitu cinta kepadanya? Dalam mimpi Imam Mujahid bahwasanya Rasulullah mencium kening Ash-Shibli. Imam Mujahid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Ash-Shibli sehingga engkau begitu luar biasa menyayanginya sehingga engkau kecup kening? Kata Rasulullah, Imam Ash-Shibli itu selalu melakukan amalan. Setiap habis sholat fardu, dia tidak pernah lupa membaca 2 ayat ini, yaitu surah At-Taubah 2 ayat yang terakhir. Apa itu 2 ayat yang terakhir? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ayo, jamaah, ada yang tahu nggak? Ini mah beneran, enggak zong, hadiahnya ada. Banyak banget tuh hadiah tuh, tinggal ngambil. Ayo, siapa yang tahu surah At-Taubah? Surah At-Taubah itu ayatnya sampai 129. 2 ayat terakhir 128, 129. Dalam riwayat Imam Ash-Shibli membaca 2 ayat ini lalu ditambahkan 3 kali bersalawat kepada Nabi, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika Muhammad, sallallahu alaika Muhammad. Ini selalu dibaca oleh Imam Ash-Shibli. Rasulullah bercerita kepada Imam Mujahid dalam mimpinya seperti itu. Nah, ketika Imam Ash-Shibli itu datang kepada Imam Mujahid, Imam Ash-Shibli itu ditanya, wahai Ash-Shibli, ketika malam tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah mencium keningmu, karena itu bukti bahwasanya Rasulullah begitu cinta kepadamu. Kata Nabi, katanya engkau setiap habis sholat fardu baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah ayat 128 dan ayat 129. Apakah benar begitu? Lalu Imam Ash-Shibli menjawab, ya, aku selalu membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah ketika selesai sholat fardu, lalu ditambah sholawat kepada Nabi 3 kali. Itu salah satu bukti kecintaanku kepada Rasulullah, dan begitu juga Rasulullah cinta kepada Imam Ash-Shibli. Jadi kalau ditanya sekarang bagaimana kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah sering-sering menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kenapa dengan 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah tadi? Ternyata dalam ayat itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini kata kuncinya. Jadi jikalau kita ingin menteladani akhlak Rasulullah SAW, pertanyaannya bisa atau tidak? Pasti bisa. Karena Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu Nabi yang apa? Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Allah tidak mengutus Nabi itu dari jenis malaikat. Allah tidak mengutus Nabi itu dari jenis jin. Tetapi Allah mengutus Nabi itu dari jenis manusia. Min anfusikum. Agar supaya apa? Agar supaya mudah kita mencontoh daripada apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kemarin rame ya di Perancis tentang bagaimana pelecehan, penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ulama yang menyebutkan, ya udah, memang itu bagian daripada penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan perlu kita marah. Tapi di sisi lain kita maafin dia. Karena apa? Bisa jadi dia kagak tahu bahwasanya apa? Kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW itu di atas segala-galanya. Dalam hadis qudsi
Allah menyebutkan bahwasanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaka. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan ini alam. Aku tidak akan menciptakan semua ini kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Makanya ketika disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Rasulullah itu diciptakan dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Padahal dalam sisi lain Rasulullah punya keutamaan yang luar biasa. Tapi sisi kemanusiaannya Rasulullah itu masih tetap ada dan bisa kita contoh. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita nggak tahu bagaimana perilaku akhlaknya Rasulullah dalam keseharian? Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau cerita saja bagaimana ketika kita melihat akhlak Rasulullah, lalu kita ingin meniru akhlaknya Rasulullah, kita nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani ada menyebutkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah yang mesti kita tahu, yang hakikatnya itu menjadi pelajaran buat kita sehingga kita bisa menteladani akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam kajian tauhid disebutkan Rasulullah itu al-a'radul basyariyah. Rasulullah itu juga punya sifat kemanusiaan yang sama seperti kita, akan tetapi sifat kemanusiaannya itu tidak menjatuhkan daripada kemuliaan Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Kita lihat bait yang pertama ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Itu lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi dalam hidupnya tidak pernah mimpi jima. Kalau kita laki-laki biasanya menandakan dia masuk akil balik dengan apa? Mimpi jima sampai keluar mani. Kalau perempuan biasanya haid. Dari mana? Usia 9 tahun biasanya. Tapi semasa hidup Rasulullah, ketika Rasulullah masuk akil balik, apa? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi semasa hidupnya tidak pernah mimpi jima. Karena dalam riwayat mimpi jima itu dari siapa? Dari setan. Walaupun itu menjadi tanda akan seorang anak laki-laki itu masuk kepada usia akil balik, tetapi kata Nabi, mimpi jima itu ada di bawah pengaruh setan. Nabi sampai apa? Sampai meninggalnya tidak pernah mimpi jima. Karena apa? Nabi selalu menjaga pikirannya yang sehat, nggak pernah berpikir yang jelek-jelek, nggak pernah berpikir yang buruk-buruk. Makanya ketika ada tuduhan bahwasanya Rasulullah itu apa? Tukang kawin, gila, seks dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka nggak tahu keadaan Rasulullah yang sesungguhnya. Kenapa Rasulullah beristri sampai berapa? Dalam riwayat ada 9. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan katanya Rasulullah istrinya 21. Tapi itu riwayat yang dhaif. Rasulullah tidak pernah beristri dengan poligami selama Rasulullah beristrikan Siti Khadijah. Ini bukti bahwasanya Rasulullah itu bukan gila seks. Ya bahkan Rasulullah nggak pernah mimpi jima. Kan mimpi jima itu bisa jadi apa? Dari karena apa? Bayangan. Mungkin kalau bapak-bapak yang depan semuanya udah apa? Bukan hanya bayangan, tetapi udah apa? Sentuhan. Ya kalau anak muda ini biasanya baru apa? Sentuhan. Apa baru bayangan doang? Bayangan hidup. Ketika membayangkan sesuatu, ada yang hidup. Kalau bapak ini udah apa? Sentuhan hidup. Ada yang disentuh lalu hidup. Karena bayangan sesuatu lalu apa? Berkebawa dalam pikirannya lalu apa? Mimpilah dia. Itu apa? Nabi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Enggak pernah yang namanya Nabi itu apa? Mimpi jim. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah semasa hidupnya enggak pernah apa? Nguap. Apa nguap? Kalau kata orang Cinere bilang mah angop. Ya, apa angop? Kan gitu.
Nabi walaupun tidak pernah nguap semasa hidupnya, tapi mengajarkan kepada para sahabat ketika nguap tutup. Nabi ngajarin dalam riwayat tutup pakai tangan kiri sebelah belakang. Jadi kalau ada orang nguap nutupnya begini, salah gitu. Nutupnya begini nih. Bahkan dalam bab fikih ketika sholat sekalipun, orang ketika nguap berhenti membaca. Sunnah untuk ngapain? Nutup mulutnya walaupun lagi sholat. Kalau Nabi nggak pernah yang namanya nguap. Karena kalau diteliti ternyata nguap itu dari apa? Nguap itu karena suplai oksigen ke otak tidak lancar. Bukan karena kurang tidur. Ada orang yang tidurnya cukup, nguap mulu. Ini karena pakai masker aja nggak kelihatan itu nguap apa kagak. Kan begitu. Nguap. Tutup pakai tangan kiri. Dalam sholat apalagi? Salah satu yang makruh di dalam sholat adalah apa? Tasa'ab, yakni nguap yang tidak ditutup. Apalagi ketika baca Fatihah, menjadi rukun sholat. Baca Fatihah ketika sholat, nguap kagak ditutup. Udah gitu nggak berhenti lagi bacaannya. Alhamdulillah, nggak jelas bacaannya. Sunnah untuk menutup mulutnya ketika dia apa? Ketika dia menguap. Rasulullah wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Karena apa? Rasulullah pola hidupnya sangat luar biasa sehat. Dalam riwayat Nabi kalau tidur banyak apa dikit? Dikit. Bahkan Rasulullah lebih banyak terjaganya dibandingkan tidurnya. Tapi Rasulullah nggak apa? Nggak ngantuk, nggak nguap dan lain sebagainya. Kenapa? Sehat. Menjaga terus kesehatannya sehingga suplai oksigennya lancar. Nah kalau kita jangankan ngantuk, nggak ngantuk aja nguap mulu. Ini kalau ngaji hari Rabu tuh, dulu saya juga di Giant Cinere ngisi pengajian tuh. Waktu Giant Cinere masih ada. Sekarang kan udah nggak ada tuh, udah almarhum. Jadi pengajian Giant Cinere kalau ngaji itu pagi-pagi, ya kita baru buka Fatihah ada yang udah 7 kali nguap, begitu. Luar biasa. Karena apa ya? Suplai oksigen ke otaknya nggak lancar. Pola hidupnya nggak sehat. Rasulullah wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Semasa hidupnya Rasulullah nggak pernah nguap. Tapi walaupun Rasulullah nggak nguap, bagaimana kita contoh akhlak Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat kalau nguap tutup. Kata Nabi, nguap itu adalah jalan masuknya setan. Orang kalau nguap nggak ditutup, masuk tuh setan lewat mulut. Semakin lebar nguapnya, semakin banyak setan yang masuk. Kelolo dan setan bau tahu rasa. Makanya apa? Tuh. Jadi adab tuh. Yang kecil aja deh. Kita nggak usah bicara tentang bagaimana meniru akhlak Rasulullah yang tinggi-tinggi, berat sekali. Kalau benar-benar pengen ngikutin Rasulullah yang luar biasa yang tinggi, Rasulullah kalau sholat malam kayak apa? Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kenapa Rasulullah kakinya pada bengkak? Karena Rasulullah itu sholat malam. Hudzaifah nanya, sholat malamnya Rasulullah kayak apa sih? Kok sampai kakinya pada bengkak? Kata Aisyah, kalau pengen tahu, nanya aja langsung sama Nabi. Hudzaifah langsung nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sebetulnya sholat malammu itu seperti apa kok kakimu sampai pada bengkak? Kalau misalkan engkau pengen tahu, ngikut aja, kata Nabi. Akhirnya Hudzaifah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu izinkan saya untuk ikut engkau sholat malam pada kesempatan hari ini. Ini nama Nabi. Nah ini satu riwayat. Kalau ada yang nanya, sholat malam tahajud boleh nggak berjamaah? Boleh. Riwayatnya mana? Itu ketika Hudzaifah al-Yamani meminta izin kepada Rasulullah untuk ngikut sholat tahajud bareng Rasulullah. Izin nama Nabi, ngikut. Kan Rasulullah sholat malamnya di mana? Di rumah. Hudzaifah al-Yamani datang ke rumah Rasulullah mengikut sholat malamnya Rasulullah. Ngikut di belakang dengan PT-nya, dia pengen tahu bahwasanya Rasulullah seperti apa sholat malamnya. Akhirnya ketika Rasulullah habis membaca surah Al-Fatihah, yang dibaca oleh Rasulullah adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh bukan 1-5. Surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Di pertengahan surah Al-Baqarah dalam Riyadhus Shalihin disebutkan Hudzaifah itu dalam hatinya udah berdebar-debar. Lama amat ini ya sholat.
Sehingga dia menyangka ketika Rasulullah sampai di pertengahan surah Al-Baqarah, ketika itu Rasulullah akan ruku. Padahal enggak. Sampai habis surah Al-Baqarah, Hudzaifah juga menyangka bahwasanya Rasulullah akan ruku. Belum ruku juga. Habis surah Al-Baqarah yang dibaca sama Nabi adalah surah Ali Imran. Setelah selesai Ali Imran menyangka bahwasanya Rasulullah akan ruku, kagak ruku juga. Akhirnya apa? Rasulullah baca surah An-Nisa. Selesai An-Nisa baru Rasulullah ruku, sujud, ya terus dah sampai 2 rakaat selesai. Setelah 2 rakaat selesai, Hudzaifah nyolek Nabi. Ya Rasul, izinkan saya pulang. Agak sanggup dah. Makanya kalau bicara kita mau ngikutin Rasulullah, kalau yang tinggi-tinggi, ya bukan nggak bisa, masih sulit dah. Yang biasa aja dulu deh. Angop aja kagak pernah ditutup, mau ngomong bicara tentang saya mengikutin sunnahnya Rasulullah. Angop dulu dah. Yang kecil-kecil dulu. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani. Bagaimana bisa sholat tahajud dengan baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa? Angop aja kagak ditutup, setan pada masuk. Bagaimana mau semangat dalam ibadah? Bagaimana mau semangat dalam bekerja? Gitu ya, bisa jadi nih semangat kerja kita jadi pada berkurang karena apa? Ya kebanyakan setan yang masuk, pagi-pagi udah angop. Mudah-mudahan kita bisa nih ngikutin akhlak Rasulullah yang demikian, walaupun yang sederhana. Apalagi min huddawabu falam tahruh wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Rasulullah itu apa? Min huddawabu falam tahruh. Binatang apa saja ketika didatangi sama Rasulullah nggak pernah lari. Apa aja nih? Dalam riwayat unta, saking galaknya itu unta, Rasulullah datang jinak sama Rasulullah. Dalam peperangan Rasulullah didatangi oleh 2 ekor serigala, jinak sama Rasulullah. Karena apa? Hati Rasulullah itu lembut, penuh kasih sayang. Jadi apa? Min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang apa saja tidak pernah lari dari Rasulullah ketika didatangi. Ini maksudnya ad-dawab. Dawab itu apa? Binatang yang seperti ya, unta, kambing, yang berjalan di atas bumi. Itu ad-dawab namanya. Kalau kita bagaimana kira-kira? Ada kambing lari. Ada anjing bagaimana kira-kira? Bahkan kita baru jalan di sini, di sana dia udah apa? Udah gonggong, ngerangkang dah gitu, galak. Kalau sama Nabi itu binatang nggak lari, lalu jinak sama Rasulullah. Karena binatang pun tahu betul bagaimana hatinya Rasulullah yang begitu penuh dengan kelembutan. Ya kalau kita luar biasanya itu. Bagaimana kita contoh alak Rasulullah yang seperti itu? Karena Nabi ngajarin tuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Yang di bumi maksudnya siapa? Bukan hanya manusia, binatang juga sayangin. Sekarang saya tanya nih, Bapak, ada yang punya burung nggak? Bukan laki-laki kalau nggak punya burung. Nyari burung di rumah ada. Kan lagi model sekarang nih, nyari burung yang gimana juga ada. Saya bilangin kalau melihara burung jangan satu Pak, sepasang. Kalau melihara burung atu dosa kita. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf kita melihara burung satu doang dosa kita. Melanggar hadis Rasulullah itu tadi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin apa yang di bumi, yang di langit nanti akan menyayangi kamu. Apa dosanya? Binatang itu punya hasrat seksual. Jangankan binatang, kita aja nih manusia yang ketika hasrat seksualnya itu dibatasi dengan pernikahan, harus melalui proses pernikahan baru kita bisa menyalurkan hasrat seksual kita. Kadang-kadang nggak ketahan juga tuh. Banyak orang yang melakukan apa? Perzinahan dan lain sebagainya. Apalagi binatang yang nggak dikasih akal. Makanya apa? Kalau ada orang melihara binatang burung tibang satu doang, itu luar biasa dosanya besar dia. Makanya orang dulu Pak, kalau melihara kambing atau melihara sapi dia cuma satu,
Sesekali diapain itu? Dibawa ke kambing tetangga untuk diapain? Dikawinin. Itu ngikut daripada akhlaknya Rasulullah. Karena mereka punya hasad yang nggak bisa kebendung. Kalau sekarang kita bicaranya, oh ini burung saya sayang kok, tiap hari saya mandiin, saya kasih makan dan sebagainya. Iya, itu kebutuhannya, makannya, kebersihannya memang udah. Tapi kebutuhan seksualnya tidak dipenuhi, maka dosa kita. Jadi kalau miara binatang sepasang, kalau nggak sepasang besanin dah sama punya tetangga. Biar supaya terpenuhi itu tetap haknya tetap kita kasih. Itu bagian daripada kewajiban kita yang melihara. Nabi, kenapa binatang itu nggak pernah lari dari Nabi? Karena kasih sayang Nabi bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga penuh dengan kasih sayang. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Dzubabah, tahu dzubabah? Laler, tahu laler? Dalam riwayat Nabi itu nggak pernah dihinggapi lalat, badannya itu nggak pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Rasulullah senantiasa bersih, menjaga kebersihan dirinya. Apalagi kebersihan batiniahnya mah bersih, zahirnya bersih, batiniahnya juga. Ini harus lengkap, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Ketua SPHS bahwasanya orang itu mesti banyak ikhtiar, yang ikhtiarnya bukan hanya zahir, tapi ikhtiarnya apa, batin. Ikhtiar zahirnya udah kerjanya rajin, datang pagi luar biasa. Tetapi apa? Ikhtiar batiniahnya kagak. Bisa jadi Allah nggak kasih itu anugerah. Makanya kudu lengkap. Orang kalau mau bersih, bersih lahir, bersih batin. Begitu juga dengan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Rasulullah senantiasa menjaga ini. Dalam hidupnya nggak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita gimana kira-kira? Masih hidup aja udah dilalerin. Apalagi udah mati nanti jadi bangke. Ini luar biasa. Ya kan lalat itu apa? Pasti hinggap di tempat yang kotor. Rasulullah nggak pernah dihinggapi karena apa? Bersihnya, menjaga kebersihannya Rasulullah itu melebihi daripada sahabat dan manusia yang lainnya. Makanya kalau sekarang kita ada anjuran apa? Cuci tangan, ya, pakai masker, ya, jaga kebersihan, jaga jarak dan sebagainya. Itu baru sekarang. Dulu Nabi udah lebih dulu bagaimana menjaga kebersihan dirinya. Bahkan yang dijaga bukan hanya zahirnya, tapi batiniahnya juga. Sehingga apa? Dalam riwayat Rasulullah jarang dan tidak pernah sakit bahkan. Ya, pernah juga Rasulullah sakit. Ya, ketika apa? Ketika ada sihir yang datang kepada Rasulullah. Dan juga ketika di akhir hidup Rasulullah, karena Allah pengen turunkan bahwasanya ketika orang meninggal dunia pasti ada yang namanya sabab. Ya kan? Man lam yamut bisayfi mata bi ghairiha ta'addadatil asbab wal maut wahidun. Orang kalau meninggal tanpa sebab nanti banyak pertanyaan. Rasulullah sendiri ketika meninggal ada sebabnya, yaitu apa? Sakit. Tapi apa? Allah ingin menurunkan sakit sebagai sebab kematian, bukan untuk mentuhankan sababnya. Yang kita tuhankan tetap Allah. Yang lain semuanya sabab. Kalau misalkan kemarin Giant Cinere itu tutup karena sepi, karena begini sebagainya, itu hanya sabab-sabab. Hakikatnya Allah punya urusan, Allah punya kekuasaan. Sababnya bukan untuk dituhankan, sababnya itu hanya untuk menjadi pelajaran. Hakikatnya yang kita tuhankan adalah Allah. Ini yang menjadi banyak kesalahan kita. Ini kan apa? Corona apa? Sababnya doang. Ya kan, wasilahnya doang. Hakikatnya Allah juga. Cuman kadang-kadang kita nggak ingat Allahnya, yang kita ingat apanya? 3M-nya doang. Cuci tangannya doang, maskernya doang, sama jaga jaraknya doang. Allahnya kita nggak ingat. Padahal dalam diri kita punya kewajiban bukan hanya bicara zahir, tapi bicara tentang apa? Batiniahnya. Bagaimana ikhtiar batiniah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, Rasulullah nggak pernah apa? Dihinggapi lah Allah.
Saking apanya? Saking sehatnya. Nah sekarang bagaimana fisiknya Rasulullah? Al-a'radul basyariyah, fisiknya Rasulullah ya sama kayak apa? Kayak kita. Kalau misalkan disebutkan bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabata wa la yura atharu baulin minhu fi adami. Rasulullah itu apa? Bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabata. Pandangan Nabi ke depan atau ke belakang sama bagusnya. Lalu ada yang nanya, emang Nabi matanya di mana? Ya sama kayak kita. Kalau Nabi bisa lihat ke belakang, nah itulah. Makanya kalau misalkan kita bicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada orang yang menulis atau menggambar karikatur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa jadi itu bagian daripada kalau kita anggap sebagai pelecehan kepada Nabi kita. Karena Nabi walaupun fisiknya sama, akan tetapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah itu adalah basyarun la kal basyar. Nabi itu adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Buktinya apa? Bi khalfihi ka'amama ru'yatun tabatat. Pandangan Nabi ke depan sama ke belakang sama bagusnya, walaupun nggak pakai spion. Kadang-kadang kita bisa nggak ngeliat ke belakang? Bisa, pakai spion. Pakai spion aja masih nengok juga kita. Nabi bi khalfihi ka'amama ru'yatun tabatat. Buktinya apa? Ketika sholat, dalam bab sholat itu imam punya kewajiban untuk meluruskan shaf makmum. Ya, shaf makmum itu wajib ya, diluruskan oleh si imam. Tapi apa? Dalam meluruskan shaf, dalam riwayat itu Rasulullah tidak pernah nengok ke belakang ketika melurusin shaf. Dalam riwayat hadis Rasulullah selalu ketika mau sholat itu apa? Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf karena lurusnya shaf itu menjadi kesempurnaannya salat berjamaah. Kata sahabat, Nabi kalau ngelurusin shaf kagak nengok ke belakang. Tapi Nabi tahu siapa yang barisannya tidak lurus. Kenapa bisa? Bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabata. Pandangan Nabi ke depan sama ke belakang sama bagusnya. Tapi kita kalau ngelurusin shaf disunahkan untuk melihat ke belakang. Ini menjadi kesunahan. Makanya orang kalau jadi imam nggak boleh egois, ya. Jadi imam nggak boleh egois tuh. Udah iqomah lalu, Allahu Akbar. Lihat dulu, makmum udah siap atau belum? Ini kan jadi gambaran. Gambaran apa? Seorang pemimpin nggak boleh apa? Nggak boleh egois. Melihat yang dipimpin itu bagaimana? Padahal dari gambaran sholat itu udah dikasih tahu sama Nabi. Kalau mau mulai sholat, lihat dulu, udah rapi apa belum? Kira-kira orang yang dari belakang baru selesai sholat sunnah akan menuju shaf, udah sampai apa belum? Serebetan udah bener apa belum? Dilihat dulu hikmahnya, selain daripada meluruskan shaf itu, ngelihat shaf itu lurus atau tidak, lihat juga apanya? Jamaahnya lihat. Kira-kira ini jamaah orang sholat bisa diajak lama atau hanya sebentar saja, kan gitu. Hikmahnya itu juga, lihat, oh ini kayaknya muka-muka darah tinggi nih. Kalau sujudnya kelamaan puyeng palanya kan begitu. Kalau ini kayaknya asam urat nih, kalau diajak berdiri lama kakinya pada merengkel lah. Itu imam jangan egois. Dalam riwayat apa? Rasulullah ketika hijrah yang pertama dari Mekah ke Madinah ketika ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Abu Bakar. Hijrah yang pertama nih, ditemani Abu Bakar. Rasulullah bawa unta, lalu untanya dituntun oleh satu orang sahabat. Lalu Abu Bakar bawa unta dan didampingi juga oleh satu orang sahabat. Ada 4 orang. Ketika perjalanan, karena perjalanan dari Mekah ke Madinah memakan jarak itu kira-kira hampir 500 km. Kalau kita sekarang biasanya dari Mekah ke Madinah itu naik bis kira-kira 5 jam dah udah nyampe. Kalau sekarang udah ada kereta cepat kira-kira 1,5 jam udah nyampe. Tapi ketika itu apa? Rasulullah naik onta. Dalam perjalanan Mekah ke Madinah bawa perbekalan, tapi di tengah perjalanan perbekalannya habis. Dalam riwayat Rasulullah mampir di seorang yang menduduki satu kabilah namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini terkenal walaupun dia bukan seorang muslim, siapapun yang mampir di rumah Ummu Ma'bad pasti ketika minta perbekalan dikasih.
Rasulullah nyampe di rumah Ummu Ma'bad karena susu habis, air habis, perbekalan makanan habis. Sampai di rumah Ummu Ma'bad, ya Ummu Ma'bad, adakah makanan yang bisa aku bawa? Aku ingin melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kata Ummu Ma'bad, ya Muhammad, ini musim paceklik, musim kering, air nggak ada, makanan juga nggak ada. Aku nggak bisa memberikan apa-apa untuk perjalananmu. Kata Nabi, nah itu ada kambing. Kata Ummu Ma'bad, ya Muhammad, itu kambing, jangankan susunya, air kencing juga kagak ada itu kambing. Akhirnya apa? Rasulullah dengan mukjizatnya disamperin itu kambing, diusap tuh kambing. Lalu Abu Bakar diperintahkan untuk memerah susunya, ternyata keluar tuh susu kambing. Nggak berhenti keluarnya. Sampai banyak. Padahal kalau dilihat dalam riwayat itu kambingnya nggak begitu besar. Akhirnya apa? Ketika itu susu udah diperah, perahan yang pertama susu itu dikasih oleh sahabat yang nuntun kambing untanya Abu Bakar, suruh minum. Lalu susu yang kedua dikasih sahabat yang nuntun ontanya Rasulullah. Lalu susu yang ketiga dikasih kepada Abu Bakar untuk minum. Lalu susu yang keempat dikasih Ummu Ma'bad suruh simpen. Baru yang terakhir Rasulullah minum. Ummu Ma'bad tanya, ya Muhammad, engkau kan Nabi dan Rasul, punya keutamaan. Kenapa tadi susu yang engkau perah duluan tidak engkau minum? Apa kata Nabi? Khadimul umami akhiruhum syurban. Seorang pemimpin umat itu paling belakang minumnya. Maksudnya apa? Seorang pemimpin itu harus apa? Ngelayanin dulu. Jangan dia dulu, tapi rakyatnya dulu, lihat dulu nih. Sejahterakan dulu anggota, baru siapa? Baru pemimpinnya. Itu Rasulullah luar biasa mengajarkan. Akhiruhum syurban. Paling terakhir minumnya. Kalau kita sekarang, dia paling dulu yang enak-enak. Harusnya apa? Akhiruhum syurban. Mereka itu belakangan menikmati sesuatu. Hakikatnya siapa? Rakyat dulu. Anggota dulu. Ini mungkin kita doain mudah-mudahan ketua SPHS kita ini betul-betul meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiruhum syurban. Gitu. Kalau misalkan kelihatannya sederhana, ya nggak apa-apa. Bagus tuh luar biasa. Justru yang sejahtera itu siapa? Anggotanya. Andai kata besok ketua SPHS ganti mobil, kita geruduk rame-rame. Jangan-jangan ini gara-gara jadi ketua SPHS ganti mobil nih kata begitu. Harusnya apa? Akhiruhum syurban. Bagaimana? Lebih dulu. Gitu ya. Itu bi khalfihi ka'amama ru'yatun tabata. Rasulullah pandangannya ke depan sama ke belakang sama bagusnya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada umat yang untuk senantiasa melihat ke belakang. Siapa yang dia ada di belakang dia? Siapa yang dia pimpin? Lihat tuh gambaran dari mana? Dari sholat. Dari sholat kita udah diajarin imam nggak boleh egois, gitu ya. Jangankan ketika dia sholat itu berlainan atau tidak mementingkan jamaahnya. Ketika dia bicara sholat, dia pengen baca surah yang agak panjang saja. Ini dalam riwayat imam itu mesti apa? Mahsurin radin. Perjalanan si imam ketika memimpin sholat itu harus apa? Radin. Makmum itu harus apa? Ridho terhadap imamnya. Dalam bab fikih ketika imam sholat lalu imam itu tidak diridhoi oleh makmumnya, rusak sholat jamaahnya. Jadi kalau pemimpin itu udah tidak diridhoi oleh rakyatnya, udah rusak tuh kepemimpinan. Yang dipimpin organisasinya juga akan rusak juga. Makanya kalau kita sholat berjamaah, Nabi pernah dalam riwayat sholat mau baca surah yang panjang. Di tengah perjalanan sholatnya, Rasulullah mendengar tangisan bayi. Lalu Rasulullah mempersingkat bacaannya. Sampai selesai, sahabat nanya, biasanya engkau di sholat subuh itu suka membaca surah yang panjang. Dalam riwayat kalau hari Jumat, Rasulullah bacanya surah Al-Munafikun sama surah Al-Jumu'ah. Tapi Rasulullah menyingkatnya. Sahabat nanya, kenapa engkau singkat ya Rasul? Tadi ketika sholat aku mendengar tangisan anak bayi. Bukan berarti Rasulullah nggak khusyuk sholatnya. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya bisa jadi dengan tangisan itu sahabat jadi kepada khusyuk. Makanya Rasulullah singkat sholatnya. Nah kita juga begitu. Kalau pengen sholat jadi imam,
Mentang-mentang hafal Quran, yang dibaca surah yang panjang-panjang, bisa jadi seluruh makmumnya tidak ridho terhadapnya. Makanya dalam bab fikih kalau kita jadi imam, pengen baca surah yang panjang, harus ngomong dulu tuh ke jamaah. Hadirin jamaah sekalian, malam hari ini sholat isya, saya akan mengimami sholat isya. Rakaat pertama akan saya baca suratul kahfi. Rakaat kedua akan saya baca surah yasin. Bagi para jamaah yang tidak setuju, boleh pulang. Yang nggak kuat berdiri, boleh duduk. Kira-kira mana bayangan yang tinggal apa yang pulang? Misalkan jamaahnya, Pak, saya nggak setuju. Habis ini saya ada janjian, ini ada obyekan. Kuliah aja makulhu dah. Ya iya dah. Kuliah makulhu. Surah andalan kita, kuliah dan kulhu. Sampai begitunya tuh, Pak. Rasulullah nyontohin bagaimana seorang pemimpin itu. Yang dipimpin itu mesti ridho. Jadi yang tadinya mau baca Al-Kahfi sama Yasin jadi baca apa? Kuliah sama kulhu. Ya Pak ya? Pak, kalau di rumah sholat ngimamin sama anak-anak bacanya apa? Nggak jauh dari itu ya? Ya kan ada cerita nih. Setiap hari ini suami ngimamin istri dan anak-anaknya. Surah yang dibaca selalu apa? Kuliah sama kulhu. Anaknya dua laki. Setiap sholat dibaca. Rakaat pertama habis Fatihah, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Habis selesai ruku, sujud, bangun lagi berdiri. Di rakaat kedua, anaknya berdua main tebak-tebakan. Tebak nih, Bapak baca surah apaan itu? Pasti kulhu nih kan begitu. Nah, bapaknya denger kan? Dalam hatinya kurang ajar banget nih anaknya. Gue jadi bakal tebak-tebakan gitu. Akhirnya apa? Dia baca surah yang lain. Dia baca surah yang lain. Padahal surah yang lain belum dia hafal. Biarin dah. Daripada dia malu depan anak-anak, anaknya di belakang udah main tebak-tebakan. Pasti bapak baca kulhu. Wah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Ini dia. Lebih singkat lagi ya. Al-Kautsar ya. Inna a'toina. Emang belum hafal? Ini ulang-ulang terus. Inna a'toina. Inna a'toina. Anaknya maju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, segitu doang kagak hafal katanya. Ini bisa terjadi ini ya. Karena apa ya? Kita sebagai orang tua contoh ya buat anak-anak kita ya. Ya begini saya juga orang tua Pak, anak saya udah 3, cuman bini baru 1. Jadi bagaimana Rasulullah bi khalfihi ka'amama ru'yatun tabatan. Pandangan Rasulullah ke depan sama ke belakang itu sama bagus ya. Wala yura atharu baulin minhu fi anani. Rasulullah semasa hidupnya belum pernah terlihat bekas-bekas Rasulullah itu buang hajat. Wala yura atharu baulin, Rasulullah kencing, enggak kelihatan bekasnya mana, enggak ada. Rasulullah buang air besar, belum pernah kelihatan kayak apa. Kenapa? Allah maksumkan agar supaya tidak terjadi bahwasanya Rasulullah itu direndahkan. Dengan apa? Apa yang keluar dari kubul dan duburnya. Tuh. Ini ya. Dalam riwayat begitu. Kalau habis kencing ada bekasnya nggak? Bisa jadi bekasnya nggak ada kalau disiram. Tapi apa? Baunya 17 setan gitu. Dalam riwayat Rasulullah ketika perang di Sahra buang air besar. Ada sahabat bukan ngintip ngelihat dari jauh, pengen tahu Rasulullah kalau buang hajat kayak apa sih. Rasulullah selesai, sahabat lari nyari, dicari nggak ada. Dalam riwayat ditelan langsung sama bumi. Karena apa? Rasulullah dijaga, dimaksumkan oleh Allah, terpelihara apa yang ada pada dirinya, sampai-sampai apa yang keluar dari kemaluannya itu tidak pernah terlihat. Andai kata ada bahaya Pak, bisa bahaya. Karena apa? Ada anggapan, kok Nabi kencingnya bau ya? Kan bahaya begitu. Akan meruntuhkan atau menjatuhkan daripada kemuliaannya Nabi kita Muhammad SAW. Udah nih. Pak Cinto, udah ya? Udah jam 9. Ini toko mau buka ini. Kan lagi sedang semangat-semangatnya ini buka toko. Gitu ya. Jadi terusin aja. Mau nambahin nih. Jadi ketika kita meniru akhlaknya Rasulullah, ya
Kita bicara nggak usah yang tinggi-tinggi dulu dah, yang kecil-kecil dulu. Makan Pak, makan, minum. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Kita suka masih ngelihat orang makan, minum tangan kiri. Walau dianggapnya sepele. Rasulullah ngajarin setan itu apa? Makan dan minum pakai tangan kiri. Makanya apa? Ketika Bapak Ibu belum pernah melihat setan, pernah ngelihat setan? Pengen lihat setan? Kalau ada orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, itu dia setan. Nabi yang bilang, bukan saya. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi deh. Kalau kita bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana kita ingat akhlaknya, kita tiru. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana dulu, yang sehariannya bisa kita tiru, yang bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan. Itulah yang menjadi keutamaan kita meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah dalam kebaikan, senantiasa bagaimana kita diberikan kekuatan untuk meniru akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan seluruh hajat-hajat kita. Toko kita mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara. Terus istiqomah teman-teman yang bergerak di Giant Villa Melati Mas ini diberikan semangat yang luar biasa. Ini bagian daripada jihad kita. Ini disebut sebagai jihad. Kenapa? Kita cari nafkah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ini bagian daripada jihad. Kalau kita meninggal dalam rangka mencari nafkah, mati syahid Pak. Ini Bapak nih lagi bersihin buahan gitu, dilapin, mati syahid. Kenapa? Ini lagi mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kalau bisa jangan mati di sini, berabe kan gitu. Walaupun matinya mati syahid tapi jadi berabe gitu ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dibuka mata hatinya senantiasa bagaimana ketika melakukan sesuatu berkenaan dengan kebijakan buat kita, kebijakannya yang untuk kemaslahatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.